Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kerajinan bahan keras. Minggu lalu kita telah mengetahui arti bahan keras, kemudian pembagian bahan keras. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan juga masih tentang bahan keras, tetapi kita masuk kepada prinsip kerajinan bahan keras. Nah, apa saja prinsipnya? Mari kita sama-sama mempelajari. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Nah, anak-anak, prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3. Yang pertama itu adalah keunikan bahan keras. Nah, seperti pada gambar di samping, kamu bisa melihat banyak sekali jenis material yang berbeda-beda. Nah, apa itu keunikan bahan keras? Mari kita bahas di sini. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya, ada sumber daya alam yang berasal dari laut atau sumber daya alam yang dihasilkan dari berbagai bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, kemudian logam, bebatuan, tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu kan adalah material yang berbeda-beda, atau semuanya itu adalah bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan. Walaupun ada yang dia dari bahan alam, kemudian dari bahan buatan. Ada juga yang dari bahan limbah organik maupun dari bahan limbah anorganik. Jadi maksud keunikan bahan keras di sini itu adalah material yang beragam, baik itu yang buatan maupun dia yang secara alami, baik itu yang dia merupakan bahan dasar maupun yang dia limbah, itu termasuk ke dalam kategori keunikan bahan keras tadi. Artinya seluruh bahan apapun, baik yang berasal dari alam, dari buatan, kemudian yang dia dalam bentuk bahan dasar atau bahkan bahan yang sudah berupa limbah, itu semua merupakan keunikan kerajinan bahan keras. Nah, kita sekarang masuk ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, anak-anak, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan itu dia ada 4. Ada 4 nilai yang dapat dimuat dalam produk kerajinan. Nilai tersebut muncul dari gagasan dan ide manusia itu sendiri. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, itu ada dia nilai fungsional atau produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, ada dia dengan nilai informatif. Yang ketiga, itu ada produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, itu dia ada produk dengan nilai prestis atau disebut juga dengan nilai wibawa. Nah, anak-anak, apa itu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan? Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama, itu adalah produk dengan nilai fungsional. Dia dikatakan dengan nilai
fungsional. Mengapa? Nah, karena suatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan kegiatan yang lebih mengutamakan fungsi kegunaan ketimbang hal yang berbau dekorasi atraktif. Maksudnya adalah produk yang tujuan utamanya itu dibuat dengan mengutamakan yang namanya nilai guna atau nilai fungsi. Nah, berikut ini ada contoh produk dengan nilai fungsional. Yang pertama itu ada keranjang dari rotan. Kemudian yang kedua itu ada lemari dari kayu. Berikut ini adalah contoh produk dengan nilai fungsional. Oke, kita masuk ke geragaman muatan nilai berikutnya. Yang kedua itu adalah produk dengan nilai informatif. Nah, kenapa dikatakan produk dengan nilai informatif? Anak-anak, dikatakan dia dengan nilai informatif tentu karena satu benda atau produk kerajinan tersebut dibuat karena bersifat memberi informasi atau menerangkan atau memberitahukan. Contohnya itu yang pertama ini ada pin. Nah, ini menunjukkan yang namanya tim contohnya. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan contoh produk kerajinan dengan nilai informatif. Atau misalnya supaya kalian lebih mengerti dan lebih paham, lihat di sekitar kalian, pasti ada jam dinding. Nah, jam dinding itu juga merupakan satu produk dengan nilai informatif. Kenapa dikatakan informatif? Karena bisa memberitahukan waktu yang efisiensi kepada kalian ketika dibuat pengaturannya pas. Nah, itu dia yang dimaksud dengan produk kerajinan dengan nilai informatif. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke keragaman muatan nilai yang ketiga. Keragaman muatan nilai yang ketiga yaitu keragaman muatan nilai dengan simbolik atau dengan nilai simbolik. Nah, apa itu produk kerajinan dengan nilai simbolik? Tentu jika dikatakan simbolik, tentu berhubungan dengan yang namanya simbol atau sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan gagasan atau objek tertentu. Nah, berikut ini ada contoh pada gambar yang pertama. Ini adalah lukisan Malin Kundang. Yang kedua, ini itu adalah Danau Toba. Nah, anak-anak, kenapa dikatakan produk kerajinan dengan nilai simbolik? Karena tadi merupakan tanda yang ketika orang lihat langsung tahu. Pada gambar yang pertama, ketika orang melihat contoh gambar nilai simbolik ini, tentu mereka dengan sendirinya akan tahu, oh, ini adalah lambang lukisan Malin Kundang. Atau yang kedua, oh, ini adalah gambar atau lukisan Danau Toba. Nah, artinya apa? Produk tersebut itu menunjukkan yang namanya nilai simbol suatu tempat atau suatu lukisan atau bahkan suatu cerita. Itu dia yang dimaksud dengan produk kerajinan dengan nilai simbolik. Nah, kita masuk ke ragaman muatan nilai berikutnya. Keragaman nilai berikutnya itu adalah produk kerajinan dengan nilai prestis atau wibawa. Nah, apa itu nilai prestis atau wibawa, anak-anak? Biasanya jika dikatakan dia keragaman nilai prestis, nah, ini adalah produk kerajinan yang lebih memperhatikan yang namanya nilai sebuah kehormatan atau wibawa yang dimiliki seseorang yang akhirnya membuat dirinya berbeda atau istimewa. Nah, apa hubungannya dengan produk kerajinan, anak-anak? Biasanya
Yang namanya produk kerajinan dengan nilai prestis itu adalah produk kerajinan yang mengutamakan yang namanya nilai pembuatan, atau biasanya barang-barang kerajinan yang berbentuk prestis ini itu adalah barang-barang yang mahal atau yang branded. Nah, contohnya pada gambar pertama ini, kita bisa lihat itu adalah tas dari kulit. Dia terlihat simple, elegan, tetapi biasanya ketika orang melihat ini, maka orang akan mengerti bahwasannya orang yang menggunakan itu biasanya adalah orang yang memiliki banyak duit, atau orang yang biasanya mempunyai sebuah kehormatan yang bagus, atau yang wibawanya itu sangat hebat. Nah, ini juga merupakan nilai prestis, yaitu dompet dan tali pinggang yang terbuat dari kulit. Nah, berikutnya anak-anak, kita kan tadi sudah membahas yang namanya keragaman muatan nilai. Nah, prinsip kerajinan bahan keras yang ketiga. Kita masuk ke prinsip bahan keras yang ketiga. Ini dia. Prinsip bahan keras yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, ada pun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan itu ada 6. Nah, mengapa harus ada faktor-faktor permasalahan objektif yang perlu diketahui ketika membuat perancangan? Tujuannya itu adalah supaya produk kerajinan itu dibuat sesuai dengan tujuan atau banyak yang meminati produk tersebut. Nah, pertanyaannya, apa sajakah aspek rancangan dalam produk kerajinan tersebut? Yang pertama, itu adalah faktor teknis. Nah, apa itu faktor teknis? Nah, biasanya faktor teknis ini dikaitkan dengan metode produksi yang handal, penerangan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua, ini ada faktor ekonomis. Apa itu faktor ekonomis? Biasanya faktor ekonomis itu merupakan pemasaran yang tahan persaingan. Artinya, banyak diminati oleh masyarakat, baik itu mulai dari kalangan rendah, menengah, bahkan sampai masyarakat yang ekonominya itu ke atas atau tingkat tinggi. Nah, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, kemudian nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya atau bahan dan alat. Kemudian faktor ekonomis ini sangat berhubungan erat dengan selera masyarakat terhadap produk tersebut. Untuk apa harus memperhatikan faktor ekonomis? Agar ketika produk dibuat bukan hanya sekedar jadi atau bukan hanya sekedar produk yang indah atau bahkan bisa digunakan, tetapi juga banyak diminati oleh orang-orang atau masyarakat, seluruh kalangan masyarakat. Untuk apa? Supaya ketika produk dibuat itu bisa dipasarkan dengan sangat cepat atau laku dijual dengan sangat cepat. Oke. Kemudian aspek rancangan dalam produk kerajinan yang ketiga itu ada faktor ergonomis. Contohnya itu adalah kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Nah, berikutnya ada faktor sains dan teknologi. Di dalam faktor sains dan teknologi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi atau modifikasi, dan biasanya selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, berikutnya yang kelima itu adalah faktor estetika. Apa itu faktor estetika? Faktor estetika itu adalah
Sesuatu yang menampilkan bentuk keindahan, kemudian membuat produk yang memiliki daya pikat, atau membuat produk yang serasi, kemudian membuat pewarnaan atau bahkan kesan gugahan yang ditampilkan itu menarik untuk masyarakat yang akan menggunakan satu produk tersebut. Kemudian, aspek rancangan yang terakhir itu adalah faktor kondisi lingkungan. Nah, contoh, ketika membuat kerajinan, itu harus sesuai dengan nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Contoh, ketika kamu misalnya membuat kerajinan yang dia misalnya supaya kamu cepat nangkap, ibu kasih contoh. Misalkan kamu akan menjual yang namanya membuat kerajinan yang namanya jilbab. Nah, ketika membuat ini, tentu kan kamu membutuhkan yang namanya tempat pemasaran. Nah, maka di mana kamu cocok untuk memasarkan ini? Contohnya, maka di kalangan orang yang dia adalah sebagian besar atau mayoritas muslim. Atau contoh, misalkan kamu akan menjual pakaian atau alat-alat olahraga. Nah, sementara kamu tinggal di daerah yang dia lebih dominan kepada orang yang membutuhkan alat-alat pekerjaan perkebunan, maka tidak akan sesuai. Jadi, seluruh yang namanya aspek perancangan itu harus juga memperhatikan yang namanya faktor kondisi lingkungan. Baju renang itu cocok dijual di tempat seperti apa, buku tulis itu cocok dijual di tempat yang dekat sekolah misalnya atau dekat kampus. Nah, itu semua harus diperhatikan. Nah, demikianlah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Kesimpulannya, tadi ada 3 yang namanya prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama itu keunikan bahan keras. Yang kedua itu adalah keragaman muatan nilai. Kemudian yang berikutnya itu adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, anak-anak, setelah mempelajari ini, coba perhatikan, ibu akan buat tugas kalian atau akan berikan kalian tugas supaya kalian tetap mau mencerna materi yang ibu berikan. Nah, apa tugasnya? Buat peta konsep yang semenarik mungkin dalam bentuk Word tentang rangkuman pembelajaran bahan keras pertemuan 1 dan 2. Nah, anak-anak, dalam bentuk Word ini, supaya meminimalisir biaya kamu untuk mengerjakan, kamu bisa menggunakan handphone. Atau, jika tidak bisa menggunakan handphone, maka kamu boleh mencatat peta konsep ini tadi. Peta konsep itu ibu harap dia yang pertemuan pertama kemarin dengan pertemuan yang kedua ini. Nah, jika ada hal yang kamu kurang mengerti, silakan tanyakan pada ibu melalui Google Classroom atau bahkan melalui WhatsApp. Nah, selamat belajar anak-anak. Silakan kerjakan tugas tepat pada waktunya dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Jangan terlalu larut dalam keraguan, tetapi ciptakanlah kemauan.